Pergilah Yesus berjalan menyusur lembah Cedron, menuju ke Taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Sesampainya di taman itu, kata Yesus kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah merah. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tak lama setelah Yesus yang sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan tentu, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itu, itulah dia. Tangkaplah dia, bawalah dia dengan selamat. "Siapakah yang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. "Akulah dia." "Hai Yudas, apakah engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Salam ya Rabbi. Pengkhianat. Melihat hal itu, terjadilah perang antara murid-murid Yesus dan para penjaga bait Allah. Petrus akhirnya pun mengeluarkan sebuah pedang dan menghunus ke pedangnya,
serta memotong telinga salah seorang hamba imam besar hingga putus. Hamba itu bernama Malkus. Petrus, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Tanpa ada sedikit rasa ampun, para raja tetap menangkap Yesus dan mengirimnya ke hadapan imam besar. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ berkumpullah ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan sesudah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala yang ada di mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya seorang pun berkata kepadanya, "Orang ini berkata, aku dapat merumbuhkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari." Lalu imam kepala yang berdiri di situ berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Yesus pun terdiam dan tidak menjawab. Imam kepala kembali bertanya kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka tetap membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Selama perjalanan menuju istana Pilatus, ternyata beberapa murid Yesus ada yang turut serta mengikutinya. Salah satunya adalah Petrus. Genaplah yang tertulis pada kitab suci, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus hancur dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersoraklah para imam kepala, kaum Farisi, dan orang-orang Yahudi. Gubernur Pilatus, kami membawa orang ini untuk diadili." Hai kalian orang Yahudi, sepagi ini kalian sudah ribut. Apa yang kalian ributkan? Kami di sini untuk mengadili orang yang menentang Kaisar dan mengaku dirinya putra Allah. Kami lihat beberapa hari yang lalu kalian mengeluhkan dia sebagai Raja Agung. Kenapa sekarang berbalik melawan dia? Karena itulah kami membawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Siapakah orang yang kalian bawa kemari? Dan apa tuduhanmu atas orang ini? Tuhan harus menghukum ia, sebab ia telah menghasut orang banyak untuk melakukan pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka melawan Kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia. Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya ia tidak berbuat suatu kesalahan. Periksalah kembali dan adililah ia menurut hukummu sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Baiklah, aku akan bertanya pada orang ini, apakah engkau raja orang Yahudi?
Apakah pertanyaan itu timbul dari pikiran Tuhan sendiri, ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Kerajaanku bukan di dunia ini. Jika itu benar, para hambaku akan melawan penangkapan ini. Tapi kerajaanku berada di tempat lain. Jadi benar engkau raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap rajamu? Dia bukan raja kami. Bukan raja kami. Raja kami. Bukan raja kami. Kami tidak memiliki raja seperti dia. Ya, hukum dia. Hukum dia. Hukum dia. Raja kami adalah kaisar. Salibkan dia. Jika kau tidak menghukumnya, kau bukanlah sahabat kaisar. Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun, tetapi bawalah dan cambuklah dia, lalu aku akan membebaskannya. Ayo, beri dia jubah serta mahkota kepalanya. Wah, rupanya kau sudah cocok menjadi Salam, hai Raja orang Yahudi. Apakah engkau tidak mendengar salamku?
telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar, biasanya menjelang hari raya Paskah Yahudi, aku membebaskan seorang tahanan bagimu. Biarlah aku membebaskan dia. Lihatlah dia, aku telah menghukumnya. Jangan dia, melainkan Barabas. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Prajurit, bawa Barabas kemari. Baik, Yang Mulia. Sekali lagi aku berkata kepadamu, mana yang kau kehendaki untuk aku bebaskan? Barabas ataukah Yesus, Raja bangsa Yahudi? Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Barabas, kamu dengar sendiri. Hari ini kamu bebas. Prajurit, lepaskan Barabas. Baik, Yang Mulia. Dasar orang bodoh. Kalian menginginkan aku bebas? Apa kalian tidak takut? Aku akan membunuh dan mencuri harta kalian. Hai kau akan merasakan sendiri betapa kejam orang-orang ini akan menyiksa engkau. Tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, karena desakan dari rakyat dan imam kepala, akhirnya hal itu pun ia lakukan. Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kalian tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukum orang ini. Lihat orang ini. Salibkan dia! Kami tidak mempunyai raja seperti dia. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Ambil sendiri dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum mati orang ini. Bunuh dia! Dia harus mati! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Dari mana engkau? Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepas atau menyalibkan engkau? Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kuasa itu dari atas. Maka orang-orang yang menyerahkan saya pada Tuhan lebih besar dosanya. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Ya benar, buang dia, salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa orang ini kepada orang Yahudi untuk disalib. Baik, Yang Mulia. Prajurit, jangan lupa tempelkan tulisan ini di kayu salib tempat Raja Yahudi ini. Benar Pilatus, janganlah engkau menulis raja orang Yahudi. Kami tidak memiliki raja seperti dia yang mengaku putra Allah. Sekali kutulis, tetap kutulis. Prajurit, laksanakan. Baik, Yang Mulia. Sesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ayo prajurit, bukalah mantel ungu itu.
Di mana salibnya? Paksakan dia pikul salibnya sampai ke puncak Golgota. Di tengah perjalanannya, Yesus pun jatuh untuk pertama kalinya. Baru berjalan sudah terjatuh. Lemah. Ia hanya berpura-pura. Bangunkan dia. Bangun, ayo bangun. Cepat bangun. Yesus pun terjatuh lagi dengan posisi berlutut. Kemudian dari kerumunan, Maria datang menghampiri Yesus. Dengan wajah menangis, Maria memegang wajah Yesus dan memandangnya penuh arti. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah kau mengajarkanku untuk tetap setia dan bertekun di jalannya? Saat ini aku melaksanakan perintahmu, Bu. Anakku, anakku, aku di sini bersamamu. Cepat minggir, ayo jalan. Karena tempat yang dituju masih jauh, dan Yesus yang tengah berjalan tertatih-tatih, akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tidak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpapasan di situ. Hei kamu, kesini. Tidak, jangan aku, yang lain saja. Cepat kesini, bantu dia. Mengapa aku? Ada banyak orang di sini. Mengapa harus aku yang membantu dia? Aku lelah bekerja. Jangan banyak bicara. Aku pun bukan orang sini. Aku tidak sengaja lewat jalan ini. Lalu, mengapa aku? Jangan banyak bicara. Ayo bantu, angkat salib itu. Simon menanggung salib untuk Yesus, sementara Yesus berjalan sempoyongan di depannya. Caci maki, tendangan dan cambukan mengisi pembujuk dadanya. Wajah Yesus sangat terlihat kotor, penuh keringat dan debu. Ia dihina dan dihindari orang, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dari banyaknya kerumunan orang di sana, terlihat salah seorang wanita keluar dari kerumunan. Wanita itu ialah Veronika. Wajahmu penuh luka dan darah. Perkenankan hamba mengusap wajahmu, Tuhan. Semoga dengan perbuatan kecilku ini bisa sedikit meringankan penderitaanmu. Janganlah engkau bersedih. Biarlah salib ini aku pikul sendiri. Kalian tidak akan mengerti rencana dari Bapakku. Ayo saudara. Meskipun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, ia baru lagi meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Kita hampir tiba. Kau terlihat sudah lelah. Apa kau masih bisa melanjutkannya?
Setelah melakukan perjalanannya, Yesus pun melewati beberapa kerumunan wanita yang mulai melihat dirinya disiksa. Yesus pun berhenti di depan mereka dan memandang wanita-wanita itu dengan penuh arti. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Cepat minggir, ayo jalan. Dengan bengis membuat hati menangis, obatkan orang sadis. Tubuh Yesus semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus terjatuh. Tetapi Yesus tetap berusaha bangun. Tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tujuan kita sudah terlihat. Sudah cukup tugasmu sampai di sini. Pergi kamu sekarang. Semoga kau dikuatkan dan dapat melewati semua siksaan ini. Yesus sudah sampai di Golgota. Para prajurit mempersiapkan tempat penyidikan dan menaiknya dengan paksa, lalu menuju-nujuknya. Yesus dicampakkan sendiri. Beberapa prajurit menyiapkan salib, dan prajurit yang lainnya mengarah berkunjung ke Yesus. Akhirnya, mereka menghubungi dan seorang prajurit menangis. Seperti ada tertulis pada kitab suci. Sebelumnya salib Yesus diangkat oleh beberapa prajurit dari pundak Yesus. Setelah itu, membuka pakaian Yesus dengan begitu asal. Dari
menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Aku benar. Pernah kita selesaikan tugas kita. Anugerah
Bersamaan dengan Yesus, terdapat dua penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bukankah Engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Engkau katakan bisa menghancurkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Namun, Engkau tidak bisa turun dari salib itu. Jika Engkau Mesias, turunlah dari salib itu, agar kami dapat melihat dan percaya. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untukmu. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita sudah selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Aku ikhlas dengan hukuman yang aku terima. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Memandang dari kayu salib, Kristus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Kristus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpuh di bawah kayu salibnya. Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang bulu, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya, dan begitu juga sebaliknya. Daging dari dagingku, hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ia memanggil Elia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Salibmu mengubahkan hidupku, nyawamu kau berikan untukku. Darahmu tercurah untuk dosaku. Kau mati korbankan hidupmu. Hanya Engkau beriku hidup. Hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit layak
Kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit di dekat salib Yesus. Dengan penuh rasa heran, kepala prajurit memutuskan untuk menusuk lambung Yesus untuk membuktikan apakah Yesus sudah mati. Seketika, keluarlah darah dan air dari lambung Yesus. Kepala prajurit terus menatap Yesus yang bergantung di kayu salib. Sungguh, orang ini anak Allah. Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Karena hari itu menjelang hari Paskah, maka Yusuf dari Arimatea meminta kepada kepala prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus, merawat jenazah Yesus. Dan pada saat penurunan jenazah Yesus, Maria yang tidak dapat membendung kesedihannya, ia pun memohon untuk dapat memeluk jenazah Yesus sekali lagi. Aku kasihan melihat Maria. Dapatkah kau meminta izin kepada kepala prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus, agar jenazahnya dapat kita makamkan? Baiklah. Dapatkah aku meminta jenazah Yesus? Aku ingin memberikan pemakaman yang layak untuknya. Baiklah, kau boleh membawa jenazahnya. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafani dengan kain lenan, dan meminyakinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Mereka menguburkan jenazah Yesus di dalam kubur baru yang belum pernah digunakan sama sekali.
It started out with what I wear to school. That first day, like these are what make you cool. And this pair, this would be my parachute. So much more than just a pair of shoes. Nah.